Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sivers, kembali lagi bersama saya Idham Ibrahim yang akan menemani waktu kamu selama beberapa menit ke depan di podcast Bisa Sih, Bincang Sana Sini. Oke Sobat Sivers, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang fresh graduate yang baru aja kemarin wisuda, Bang Toto Wizailani. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Oke. Kemarin di bulan Januari baru selesai wisuda. Ya, betul. Gimana nih perasaannya setelah wisuda? Udah lega kah? Hilang bebannya kah? Atau bagaimana? Kayaknya bukan hilang beban ya, tapi malah nambah gitu. Nambah beban? Ya, alhamdulillah sih, rasanya senang lah ya, bisa menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun lah di Al-Wafa. Ya, kalau tadi dibilang gimana rasanya, ya senang lah ya, ada kesenangan tersendiri lah ya. Jadi kapan lulus? Waduh, kayaknya berapa tahun lagi ya? 2 tahun lagi kalau nggak salah deh. Masih lama. Ya kurang lebih itulah ya. Kurang lebih itulah ya, paling ya namanya juga udah berjuang panjang gitu kan, ya pasti ada rasa senang tersendiri lah ya, kayak gitu. Oh, jadi setelah wisuda kemarin memang udah ada kesibukan kah atau? Kalau kesibukan aneh pribadi ya, untuk saat ini paling kerja di satu instansi pendidikan. Oh, itu kerjanya kemarin sudah dari sebelum wisuda atau setelah wisuda baru dapat kerjanya? Aneh, alhamdulillah sebelum wisuda sudah kerja di sana, gitu. Jadi emang dulu tuh sempat magang di tempat itu, cuman setelah magang dilanjut lagi akhirnya, gitu. Jadi sambil skripsi. Apa namanya ya? Kalau aneh di lembaga pendidikan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu diundang untuk lanjutin kerja di sana atau ya, sendiri? Ada penawaran. Oh, ya. Berarti kinerjanya bagus dong? Alhamdulillah, mungkin lah ya, mungkin. Iya. Kan ada beberapa juga tuh yang nggak dilanjutin kan, yang magang, terus ya udah langsung nggak ada lagi. Langsung nggak ada kabar lagi gitu ya. Ya alhamdulillah sih semenjak setelah magang, terus aneh juga sempat sih aneh 2 bulan vakum nggak kesana karena ada kesibukan waktu itu kan pemilu lah ya. Ya terus setelah pemilu ada penawaran lagi gitu, dan aneh coba buat ambil lagi gitu kan, hitung-hitung sambil ngerjain skripsi kan. Iya. Ya aneh juga sambil kerja juga di sana. Oh, gitu. Jadi sebelum wisuda memang udah sambil kerja? Ya benar, kayak gitu. Kemarin Bang Toto jadi wisudawan terbaik? Ya alhamdulillah. Oke. Nah itu kemarin nyangka nggak jadi wisudawan terbaik? Sebenarnya nggak nyangka sih, karena aneh mikir banyak teman-teman aneh yang lebih gitu dari aneh gitu kan. Tapi qadarullah ya alhamdulillah, aneh syukuri juga aneh termasuk lah dapat wisudawan terbaik gitu. Nah, ada persiapan gak sih? Ada memang target dari awal nih waktu jadi mahasiswa ngincar wisudawan terbaik, ada nggak? Sempat aneh tuh sempat di semester 1 dan 2. Walaupun itu dulu kuliahnya online. Oh iya ya, kalau COVID semester 1-2 online. Cuman niat itu luntur waktu aneh semester 3 dan 4. Karena sudah mulai banyak kenal orang, terus sering main nongkrong. Aneh mikirnya jadi ya udahlah kuliah yang penting lulus gitu. Tapi naik turun lah motivasinya gitu kan. Terus semester 4, 5 aneh juga mulai giat lagi karena udah full offline. Ditambah aneh juga masuk organisasi, lihat banyak presma dan lain-lain yang berprestasi juga di bidang akademiknya, nggak cuma organisasi. Nah itu nambah motivasi aneh lagi sampai 6, 7, 8 dan akhirnya alhamdulillah gitu kan dapat juga gitu, walaupun emang nilainya bukan yang paling tinggi. Iya karena gitu. Memang mungkin faktor penilaiannya juga bukan cuma IPK ya. Ya bisa jadi lah ya. Nah kan penilaian kampus tuh dari mungkin keaktifan atau apa, dan Bang Toto ini termasuk orang yang aktif dan juga presma di Kabinet Arus Cipta. Jadi for your information teman-teman,
Walau ide podcast ini awal mulanya dari kabinet Bung Toto. Enggak. Dan ini kita melanjutkan. Itu idenya dari salah satu temen aneh ya. Dulunya sama di Kemendagri juga. Ke Bang Bayu ya. Untuk Bang Bayu terima kasih banyak idenya. Terima kasih Bang. Sekarang sudah mulai meningkat. Alhamdulillah sudah ada penerusnya. Bagaimana nih waktu Bang Toto masih jadi mahasiswa? Kan selain fokus kita harus namanya mahasiswa kan IPK lumayan berpengaruh ya nanti. Betul. Nah, dan organisasi entah itu internal, eksternal. Nah, ada nggak sih tips untuk menjaga keseimbangan ini? Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita selaku mahasiswa dan aktif juga di satu organisasi baik internal kampus ataupun eksternal kampus, aneh pribadi pengalaman itu ngutip dari kakak tingkat juga. Jadi kita manage waktu itu sebenarnya pilihlah yang paling urgent dan mendesak. Contoh, tugas kampus dilaksanakan besok jam 8. Tapi di siang hari ada aksi. Misal. Maka yang paling mendesak adalah tugas kampus. Ya selesaikan dulu tugas kampus. Setelah tugas kampus baru kita boleh ikut aksi. Jangan teman-teman korbankan waktu tugas kampus itu sampai teman-teman bela-bela ikut aksi tapi tugas kampus dilalaikan, ya salah juga gitu. Boleh kita aktif dalam segala bidang atau dalam segala hal, tapi kita jangan lupakan tugas utama kita gitu. Kita kan tugas kuliah kan belajar, ya kan, menuntut ilmu. Tapi di satu sisi kita juga harus punya pengalaman dari segi kepemimpinan, dari segi manajemen waktu. Betul. Nah, makanya di samping teman-teman mempunyai kewajiban belajar, ya teman-teman juga harus memiliki skill-skill yang lain kayak gitu. Makanya itu penting banget buat teman-teman mahasiswa ya, khususnya yang masih kuliah di semester 2, 4 gitu dan sebagainya. Usahakan teman-teman jangan pernah meremehkan waktu gitu kan. Walaupun 5 menit gitu kan. Tapi yang namanya telat ya telat. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ada beberapa nih mahasiswa yang beralasan kalau misalnya nggak mau aktif di organisasi nanti susah atur waktunya, nanti IPK saya jelek nih kalau aktif di luar. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu bisa jadikan alasan kita tidak aktif di organisasi? Aneh sendiri tidak memaksa dan bukan orang yang harus mewajibkan mahasiswa ikut organisasi ya. Cuma memang untuk orang yang ikut organisasi itu memacu dirinya untuk menggali potensi diri yang lebih gitu. Beda pasti orang yang sering ikut organisasi gitu kan. Dari public speaking mungkin lebih terasa. Walaupun emang orang-orang yang berprestasi tanpa organisasi juga public speakingnya bagus. Tapi ada satu hal yang lebih lah. Salah satu yang aneh sorot itu dari segi ini ya, connecting atau networkingnya. Betul. Karena di organisasi aneh alhamdulillah angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 masih kenal. Tapi sebagian teman aneh nggak kenal kan sama angkatan 3, angkatan 4 gitu. Ya, itu menurut aneh karena apa ya? Karena networking itu buat aneh aset buat masa depan. Ya, gitu kan. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan kita punya kebutuhan atau kita punya sesuatu kan bisa kita tawarkan ke orang-orang yang kita kenal. Gitu. Ada nggak kenangan terindah selama menjadi mahasiswa Alwafa? Kenangan terindah ya? Banyak sebenarnya ya kenangan yang paling terindah. Memorable gitu. Oh ya, yang paling memorable waktu jadi BEM sih kalau katanya ya. Karena aneh ngerasa punya keluarga kedua lah setelah di rumah gitu. Jujur aneh selama jadi BEM yang ngerasa banyak keluarga lah gitu kan. Kalau kita jadi BEM kan pasti kurang lebih 1 pekan ada kumpulnya. Nah, itu momen yang menurut aneh setelah aneh lulus nih. Aduh, kangen deh kita nih ada konsolidasi atau kangen nih kita ngadain diskusi di kelas kayak gitu. Walaupun kadang-kadang diskusi kita ngelantur gitu kan. Nah, tapi setidaknya ada kehangatan. Nah. Jadi waktu masih mahasiswa nih, dikit-dikit rapat mengeluh. Bener. Dan itu jadi yang kangen nanti ya ketika lulus. Iya bener. Itu yang dulu suka ngeluh, aduh rapat mulu. Tapi pas udah lulus ternyata kangen ya gitu kan. Ngumpul bareng lagi, ngobrol, saling berkabar. Nah tuh kawan-kawan BEM jangan malas kalau rapat. Nanti bakal jadi kenangan indah loh. Nah oke.
Nah, berbicara tentang fresh graduate, Oh ya, apa sih menurut Bang Toto tantangan terbesar bagi fresh graduate? aduh ini lagi viral banget lagi di Indonesia kan. Iya, benar. Hashtagnya apa? Kabur Kabur aja dulu. Ya menurut Ane pribadi dan hampir semua rata-rata teman Ane ngerasain untuk fresh graduate yang sekarang tuh cukup berat tantangannya. Iya. Dimana banyak banget lulusan-lulusan dari univ-univ gitu kan terjun turun ke lapangan, tapi kondisinya kita tidak punya ruang untuk bekerja. Iya, benar. Nah itu yang jadi masalah gitu. Menurut Ane sih connecting atau networking kita itu benar-benar harus diperbanyak. Ini bukan masalah orang dalam ya, Iya. tapi memang sebutuh itu kita. Gitu. Jadi maksimalkan ketika jadi mahasiswa itu jangan nanggung-nanggung untuk kenal banyak orang. Iya. Ya artinya kita punya kenalan di circle A, kita punya kenalan di pengusaha, kita punya kenalan di organisasi, apapun itu tentang ekonomi syariah dan lain-lain, ya kenalan aja gitu. Karena suatu saat ketika kita butuh dan kita nggak tahu pintu mana yang akan kita masuki nanti. Oh, betul. Gitu. Aneh sih pengalaman Aneh ya kayak gitu. Aneh ngerasa Aneh juga kurang ini karena Aneh juga masih pengen terus berkembang kan. Iya. Tapi Aneh masih stuck karena kekurangan networking Aneh gitu. Makanya Aneh sekarang juga ikut organisasi di luar kampus juga gitu kan. Ya di desa, di Karang Taruna, yang lain-lain supaya ya menambah itulah networking kita gitu kan. Betul. Aneh nggak tahu nih 4 tahun 5 tahun ke depan kan seperti apa tantangannya. Nah itu sih dari Aneh. Nah, berbicara tentang kabur aja dulu. Menurut Antum, kira-kira itu solusi nggak sih? Atau itu alasan bagi mereka-mereka yang memang udah nyerah dengan negara sendiri? Waduh, berat banget pertanyaannya. Kalau Aneh pribadi untuk kabur aja, sebenarnya itu tuh kan suatu ekspresi keresahan dari teman-teman pemuda yang mereka sendiri mau berekspresi tapi nggak ada ruang. Betul. Kayak Aneh pribadi lah, Aneh pengen nyari lapangan kerja tapi Aneh nggak ada gitu. Nah untuk orang yang kabur aja dulu tuh kan itu khusus orang-orang yang emang punya akses untuk ke luar negeri. Iya sih. Tapi kalau untuk orang yang emang di tengah-tengah, yang emang keluar negeri nggak bisa, Iya. di Indonesia juga dia belum mapan. Waduh. Nah itu kan ya menurut Anda sih selagi kita bisa mampu bertahan dan terus mengembangkan diri kita di Indonesia, apa boleh buat gitu kan. Kalau emang capek ya udah istirahat sejenak, bukan berarti kita mundur gitu. Nah, jadi memang harus dipersiapkan mulai dari networking dan Nah, sebagainya. benar. Biar nanti ketika lulus nggak pusing nih. Benar Nah. banget. Apakah memang mahasiswa itu memang sangat penting untuk membuat plan karir, merencanakan karirnya, mulai dari mahasiswa mungkin. Jadi dia tulis nih, saya mau jadi apa, saya mau magang di mana, itu penting nggak sih? Aneh termasuk orang yang salah satu orang yang setiap impian itu dituliskan dalam tulisan. Karena itu dulu sempat nulis jadi Presma, tapi nulisnya waktu masih SMA kelas 3. Dulu tuh ada demo Omnibus Law. Iya, Dulu di Omnibus Law. ada namanya Bang Fatur dari UGM. Aneh sempat ngefans juga ke beliau. Dan alhamdulillah ya kan 4 tahun setelah itu Aneh masuk Stis Al-Wafa dan Iya. alhamdulillah gitu kan tercapai. Ya itu mungkin apa ya? Anda baca juga di satu tulisan, kalau kita mampu untuk mimpiin sesuatu, pasti sesuatu itu bisa kita gapai. Nah, jadi jangan teman-teman ya, jangan pernah ragu buat bermimpi karena emang semua itu berawal dari mimpi. Nah, kalau udah bisa mimpiin, pasti kita juga bisa ngelakuin. Betul. Karena belum tentu ente mimpi sesuatu nih. Iya. Nah kan, tapi aneh nggak tahu mimpi ente apa, dan pasti ente bisa gapai apa yang ente mimpiin. Dengan aneh yang nggak tahu nih ente mimpiin apa kayak gitu. Itu sih. Jadi memang penting ya untuk kita merencanakan Banget, perjalanan karir kita. Iya, bener. Karena biar lebih terarah juga kan. Oke. Selain itu, menurut Antum, pengalaman organisasi selama ini, entah itu pengalaman dari BEM, pengalaman dari kami ya, dari organisasi iya. luar. Nah, itu berpengaruh nggak dalam dunia kerja Antum sejauh ini? Untuk sebagian sektor berpengaruh. Contoh,
kalau BEM dan kami itu lebih condong ke bidang-bidang politik, gitu kan, seperti dinas-dinas, kepala daerah. Nah itu menurut Ane berpengaruh karena satu sisi kita punya akses lebih, gitu. Tapi emang kalau di sisi lain seperti di perusahaan-perusahaan, nah itu memang kurang berdampak langsung, gitu. Tapi lagi-lagi Ane pribadi terjun ke dunia organisasi emang tujuannya untuk networking, untuk punya kenalan banyak, gitu kan. Ya salah satunya tadi membantu akses kita lah. Iya benar. Kayak gitu. Sekarang jika misalnya Bang Toto nih dikasih waktu atau dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, waktu masih menjadi mahasiswa, apa nih yang ingin disampaikan kepada diri antum dulu? Aduh, banyak banget lagi. Paling pertama jangan pernah menyia-nyiakan jam kuliah. Ane pribadi termasuk banyak yang absen juga, gitu kan. Sehingga ya itu tadi nilai kehadirannya sedikit terkurang. Sebisa mungkin ketika kita bisa hadir ya hadirlah di kelas, gitu kan. Karena bagaimanapun salah satu nilai kita ya, lebih gitu di hadapan dosen adalah kehadiran kita di kelas. Gitu. Terus apalagi ya poinnya, dari segi organisasi mungkin kalau kita berorganisasi jangan merasa diri kita yang paling gitu. Maksudnya contohnya kayak saya nih paling bisa ngerjain sesuatu. Nah, karena dalam organisasi itu kan bentuknya kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dulu Ani sempat merasa atau berpikir ya karena gua ketua jadi ya udah. Aduh, bau otoriter nih kayaknya. Ya, tapi ternyata Ani evaluasi itu salah, gitu kan. Yang benar itu ya kerja bareng-bareng, diskusikan apapun masalahnya didiskusikan, gitu. Karena Ane merasa bersalah juga, beberapa staf Ane dulu sempat mengajukan pengunduran diri, ya entah karena masalah pribadi atau entah masalah organisasi ya. Cuman dari situ Ane mengevaluasi gitu, kayak berarti emang kepemimpinan yang Ane buat ini masih kurang, ada celah yang bikin orang kurang nyaman dengan gaya kepemimpinan kita. Nah, saran Ane buat teman-teman nanti yang bakal calon presma gitu ya. Nanti bakal calon presma nih, udah mau demis. Buat calon presma ya sebisa mungkin teman-teman harus tetap merendah lah, walaupun teman-teman menjadi ketua, gitu kan, tetap rangkul semuanya, jangan ada batas di antara kita, gitu. Itu paling. Betul. Nah, terakhir nih mungkin Bang. Nah, sehat untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin terutama terkhusus mahasiswa semester akhir nih yang sedang menyusun skripsi. Kayaknya kebalik deh, ini minta nasihatnya sama mahasiswa aja, Ane yang perlu minta nasihat. Ane tuh termasuk ini pengerjaan skripsinya ya informasi aja ya, termasuk yang lumayan lama. Jarak dari sempro ke sidangnya. Sempronya itu termasuk yang 5 awal. Waduh. Ya, jadi 5 orang pertama yang sempro. Oh, cepat dong berarti. Ya, sidangnya termasuk yang 20 terakhir. Wah, jauh banget perbedaannya ya. Tapi ya udahlah, kita sharing-sharing aja. Saran Ane lah untuk teman-teman yang lagi sempro ataupun yang lagi nyusun skripsi, usahakan teman-teman pepet terus pembimbing, gitu kan. Jangan sampai teman-teman asing sama pembimbing sendiri, karena bagaimanapun pembimbing itu adalah orang yang menuntun kita untuk selesai sampai tujuan akhir. Skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang ideal judulnya, tapi skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Ya, itu. Jadi nggak usah terlalu ribet-ribet mau nyari ini itu. Benar. Nggak usah terlalu ini. Yang penting kerjakan, bimbing, selesai. Gitu. itu ya Nek. Untuk adik-adik ini yang masih maba mungkin yang udah mulai melek organisasi atau mungkin yang belum melek organisasi,
Ada pesan-pesan untuk mereka nggak? Kalau untuk teman-teman mahasiswa yang maba ataupun yang baru mau masuk organisasi, jangan ragu ketika teman-teman ingin merasakan organisasi, gitu kan. Kalau ragu lebih baik tinggalkan. Tapi kalau teman-teman sudah masuk organisasi, jangan hanya tenggelam, tapi harus mampu menyelam. Gitu. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini. Siap, sama-sama. Semoga apa yang kita sudah bicarakan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, sekian mungkin teman-teman dari Bang Toto yang sudah menyampaikan sharing ilmunya. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minum-minum nggak kopinya, Bang?